Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bernard R. Auhuliolaiya dengan NIM 1925937, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Kramat 98. Pada video ini, saya akan menyampaikan presentasi uji kompetensi pengoperasian sistem ERP menggunakan aplikasi Odoo, yang merupakan bagian dari uji profesiensi yang dilakukan oleh Universitas Bina Sarana Informatika bekerja sama dengan Jidoka Sistem Indonesia. Adapun topik yang saya bahas adalah implementasi sistem ERP untuk efisiensi bisnis dengan studi kasus sebuah toko spare part HP. Presentasi ini bertujuan untuk mendemonstrasikan kemampuan dalam pengolahan operasional bisnis toko spare part HP secara digital dan terintegrasi menggunakan solusi ERP dari Jidoka System. Sebelum masuk pada tahap implementasi ERP, saya akan menjelaskan pengertian dari ERP terlebih dahulu. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem terintegrasi yang digunakan untuk mengelola dan mengkoordinasikan berbagai proses bisnis dalam satu platform. Proses tersebut meliputi penjualan, pembelian, persediaan, hingga keuangan. Dengan penerapan ERP, perusahaan memiliki data yang terpusat sehingga setiap bagian menggunakan informasi yang sama. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan pencatatan, serta membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat, terutama dalam pengolahan operasional bisnis hari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Odoo. Odoo merupakan salah satu sistem ERP yang menyediakan berbagai modul terintegrasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Dalam praktiknya, Odoo sangat cocok digunakan oleh usaha skala kecil hingga menengah karena fleksibel dan mudah dikembangkan. Pada demonstrasi ini, Odoo digunakan untuk membantu pengolahan operasional toko secara lebih efisien, mulai dari pencatatan produk, pengolahan stok, hingga proses penjualan. Dengan Odoo, seluruh aktivitas tersebut saling terhubung dalam satu sistem sehingga meminimalkan pencatatan manual. Selanjutnya, keunggulan Odoo. Odoo memiliki beberapa keunggulan utama, diantaranya mudah digunakan karena tampilannya user-friendly, modul-modulnya saling terhubung, serta sangat cocok untuk UMKM. Yang terakhir, praktik Odoo. Pada praktik Odoo yang ditampilkan, terlihat alur kerja yang terintegrasi antara stok persediaan, pembelian, dan penjualan. Ketika terjadi penjualan, sistem otomatis memperbarui jumlah stok. Jika stok menipis, proses pembelian dapat dilakukan dan data persediaan kembali diperbarui. Alur ini menunjukkan bagaimana ERP membantu bisnis berjalan lebih efisien, terkontrol, dan minim kesalahan. Baik, sekarang kita masuk pada implementasi ERP pada aplikasi Odoo. Pertama sekali kita masuk ke modul stok persediaan, kita pilih produk. Ini adalah tampilan produk yang sudah kita buat sebelumnya, kita masukkan, lalu kita buat baru untuk memasukkan produk baru. Masukkan nama produk, kita masukkan baterai Vivo 91C. Kemudian klik penjualan dan pembelian karena produk kita akan kita jual dan kita juga beli dari pemasok. Kemudian ajakan penagihannya cuma dipesan, lalu centang pajak inventory agar kita tahu update barang kita. Kemudian masukkan kuantitas di tangan ada 5 produk, lalu pilih harga jual, masukkan 60.000, lalu pajaknya 0%, kemudian modalnya 40.000, pajaknya juga 0%, kemudian masukkan kategori, kita pilih goods atau barang, kemudian masukkan referensinya, kita buat kode referensinya BVY91C. Setelah itu kita masuk pada penjualan. Di penjualan kita masukkan labelnya Vivo 91C. Kemudian buat deskripsi, garansi 3 hari, mudah meledak, jauhkan dari api dan benda tajam. Selanjutnya kita masuk pada harga, kita tambahkan harga, samakan harga sebelumnya 60.000. Kemudian pilih kuantitas minimal pembelian, minimal 1, lalu simpan dan tutup. Kemudian masuk pada pembelian, kita masukkan pembelian barang. Kita pilih pemasoknya dulu, pom spare part Harco. Kemudian masukkan kuantitasnya, kita pilih 10 kita pesan. Selanjutnya masuk ke stok persediaan. Pada stok persediaan, masukkan berat. Anggap satu barang 0,5 kilo, waktu pengiriman untuk pelanggan, masukkan 3 hari. Kemudian kita juga bisa memasukkan gambar produk. Kembali ke produk,
Setelah kita mengisi semuanya, akan masuk produk dan akan ada tampilan baterai VW 91C 60.000 5 stok. Selanjutnya kita masuk pada modul pembelian. Ini adalah tampilan pembelian yang sudah kita lakukan. Kita buat yang baru, klik baru, lalu masukkan pemasok, kita pilih Phone Spare Part Harco. Buat deadline ordernya kita buat 1 Januari 2026. Untuk kedatangan yang kita harapkan 31 Desember 2025, pilih tetapkan, lalu centang minta konfirmasi. Kemudian kita masuk ke produk yang kita pesan, klik katalog, lalu masukkan jumlah produk yang akan kita pesan. Kita pesan baterai 10. Oke. Kemudian kita kirim RFQ. Kemudian ini kita kirim email ke Phone Spare Part Harco, kita kirim. Kemudian kita konfirmasi produk. Lalu setelah kita konfirmasi produk, anggap kita sudah menerima barang, kita klik terima, lalu validasi. Kemudian kita cetak. Ini adalah nota pemesanan kita. Kita coba cek produk. Setelah kita pesan, sebelumnya baterai ada 5, lalu kita pesan 10. Sekarang ada 15 baterai. Selanjutnya kita masuk pada modul penjualan. Kita lihat ada tampilan penjualan yang sudah kita lakukan, ada yang dibatalkan juga. Lalu kita buat yang baru, klik baru. Kemudian kita masukkan nama pelanggan, kita masukkan nama emailnya, Herahulu Laya. Kemudian kita pilih terima pembayarannya, kita pilih kontan. Kemudian kita tambahkan produk yang dipesan, katalog. Dia memesan baterai Vivo Y91C 5, lalu LCD Vivo Y91C juga 5. Setelah masukkan pemesanan, kembali ke quotation. Ini adalah tampilan pesanannya. Kemudian kita kirim email konfirmasi pesanan pelanggan. Kirim. Setelah kita kirim, kita lihat order dulu, kita lihat penawaran. Ini adalah tampilan penawaran terkirimnya. Oke. Setelah itu kita konfirmasi. Setelah itu kita buat fakturnya, kita buat draft. Kita konfirmasi lagi setelah pembuatan draft. Selanjutnya kita cetak. Setelah kita cetak, akan tampil tampilan seperti ini. Kemudian kembali lagi. Oke. Pelanggan akan melakukan pembayaran, kita klik bayar, kita pilih jurnalnya, dia akan membayar lewat bank. Kita pilih pembayarannya adalah manual payment. Kemudian create payment. Selanjutnya kita kirim bukti transaksi dan pembelian barang. Akan ada tampilan lunas juga. Lalu kita cek validasinya. Kita validasi kalau barangnya sudah dibeli. Validasi. Kemudian kita masuk order penawaran. Setelah order selesai akan ada tampilan order penjualan. Kita kembali ke produk. Kita cek produknya sisa 10 baterai dan LCD dari 15 baterai dan LCD. Demikian presentasi dan demonstrasi implementasi sistem ERP menggunakan aplikasi Odoo pada toko spare part HP sebagai bagian dari uji kompetensi dan uji profesiensi. Dari implementasi ini dapat disimpulkan penggunaan sistem ERP sangat membantu kegiatan toko dalam menjalankan usahanya. Harapannya, presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai peran penting ERP dalam kegiatan bisnis. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata saya. Terima kasih, saya pamit undur diri.